Baiklah saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di hari ini. Kita buka Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Di hari ini ya Tuhan, kami sangat merindukan Tuhan selalu menguasai hati dan pikiran kami. Engkau tuntun kami Tuhan, untuk selalu dapat menjadi hamba yang bertanggung jawab dan selalu setia melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu senantiasa menyertai kami saat ini. Amin. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-51 dengan judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Saudaraku, di dalam nas kita pada hari ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dikatakan juga di dalam nas ini, saudaraku, bahwa hamba yang setia itu adalah hamba yang diangkat oleh tuannya, kemudian diberikan kepercayaan, dan juga hamba yang selalu memberikan makanan pada orang-orang yang telah dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu, dan juga hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Kemudian ketika Tuhan melihat bahwa hamba itu sangat setia, maka hamba itu diangkat menjadi pengawas segala milik tuannya. Lalu bagaimana dengan hamba yang jahat? Di dalam perumpamaan ini, saudaraku, hamba yang jahat itu dikatakan adalah hamba yang memukul orang lain, hamba yang makan minum bersama pemabuk. Artinya hamba itu tidak melakukan tugas tanggung jawab serta melaksanakan kepercayaan yang telah dipercayakan tuannya kepadanya. Karena itu ketika tuannya datang, maka ia dibunuh oleh tuannya. Nah, itulah sikap para hamba ketika mereka menanti kedatangan tuannya yang tidak tahu pasti kapan kembalinya. Dan tentunya dengan menyampaikan perumpamaan ini, Yesus sangat berharap kepada murid-muridnya supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik yang diharapkan kepada mereka. Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan dapat menjadi hamba yang setia. Saudaraku, bagaimana dengan kita pada saat sekarang ini? Apa yang kita lakukan ketika kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Apakah kita termasuk hamba yang setia atau hamba yang jahat? Seperti yang dikatakan dalam perumpamaan ini. Saudaraku, kita telah banyak diberi kepercayaan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Lalu apa yang telah kita lakukan dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita itu? Mari kita renungkan.
kepercayaan-kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Apa yang telah kita lakukan dengan kepercayaan itu? Sudahkah kita bertanggung jawab dengan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada kita? Ketika kita menjadi orang tua misalnya, ketika kita menjadi seorang pemimpin misalnya, atau apapun kesibukan pekerjaan kita saat ini, sudahkah kita lakukan semuanya itu dengan baik? Sudahkah kita melakukan semuanya itu dengan bertanggung jawab, dengan takut akan Tuhan dan juga dengan setia kepada perintah-perintah Tuhan? Sehingga nantinya ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ke dunia ini, maka Dia akan mendapati kita setia kepadanya. Karena itu saudaraku, pada hari ini kita sungguh bersyukur. Karena melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, kita diingatkan kembali untuk selalu dapat menjadi hamba yang bertanggung jawab dan juga hamba yang setia dengan semua kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita.